ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang banyak, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia. Kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali pagi ini dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima seluruh amal soleh kita dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita melanjutkan kembali pembahasan ringkasan dari kitab Sittu Duror min Usuli Ahlil Athar, atau yang dikenal dengan 6 pilar ad-da'wah as-salafiyah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah ringkaskan pilar yang pertama dari kitab ini, yaitu ikhlasuddini lillah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ringkasnya adalah tentang tauhid. Tauhid adalah pilar utama dan ciri karakteristik yang paling menonjol dari ad-da'wah as-salafiyah, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk al-aslu tsani, pilar yang kedua, pokok yang kedua. Kata beliau, at-tariqu wahid, jalan kebenaran itu hanya satu saja. La yata'addad, tidak bercabang dan tidak berbilang. Jalan kebenaran hanya satu. Apa yang dimaksud dengan ungkapan ini? Kata beliau, i'lam rahimakallah anna at-tariqal ladzi yudminu laka ni'matal Islam wahidun la yata'addad. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya jalan yang di situ Allah jamin engkau bakal mendapatkan Islam yang sebenarnya. Jalan Islam sebenarnya dijamin sama Allah. Kalau kau lewat jalan ini, kau akan beragama dengan agama Islam yang sebenarnya. Yang modelnya seperti ini, itu hanya satu saja. Jalan hanya satu saja. Li'anna Allah katabal falah li hizbin wahidin faqat. Karena Allah menghendaki kemenangan atau kebenaran itu Allah tetapkan hanya untuk satu firqah saja, hanya untuk orang-orang yang berada di jalan ini saja. Allah mengatakan dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-22, ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah hizbullah. Hizbullah bukan yang di Lebanon ya, itu hizbus syaitan, Rafidah. Tapi yang dimaksud hizbullah itu golongannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ahlus sunnah wal jamaah, yang berjalan di atas jalannya Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Allah sebutkan dalam bentuk tunggal, hizb.
Allah tidak sebutkan dalam bentuk jamak atau plural. Apa jamaknya hizbun? Nama surat dalam Al-Quran. Atau nama perang. Nama lainnya perang Khandaq apa? Ahzab. Itu bentuk plural, bentuk jamak. Allah nyebutinnya hizbun atau ahzab? Hizbun, berarti cuma satu. Ini pendalilan dari para ulama bahwasanya firqah atau kelompok yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu saja. Kemudian dalil yang lain misalnya dalam surah Al-Maidah ayat 56 Allah mengatakan wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Perhatikan akhir ayat ini, fa inna hizballahi humul ghalibun, karena sesungguhnya hizbullah, lagi-lagi Allah sebutkan bentuk tunggal, satu, mereka itulah yang menang. Kemudian kata beliau, wa mahma bahatta fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam falan tajid tafriqal ummah illa ila jama'at wa tahzibiha fi taktilat illa madhmuman. Ketika Anda, kata beliau, membaca dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Nabi SAW, Anda akan dapati namanya perpecahan umat menjadi firqah-firqah, menjadi kelompok-kelompok, menjadi golongan-golongan. Tidaklah Anda dapati dalil-dalil yang berbicara tentang hal itu, melainkan pasti datang dalam bentuk celaan, datang dalam bentuk sesuatu yang diingkari. Tapi memang dari sisi kauniyah Allah kehendaki terjadi namanya perpecahan. Terjadi, umat Islam ini terpecah, nanti kita sebutkan dalilnya. Tapi dari sisi syar'iyah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu di atas kitabullah, sunnah Nabi SAW dengan pemahaman as-salaf. Ini perlu dibedakan antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya berupa kauniyah, Allah takdirkan umat Nabi Muhammad SAW terpecah belah dengan segala hikmah yang Allah inginkan dari terpecah belahnya umat Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa dihindari. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Hud, di akhir-akhir surah Hud, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah." Andai kata Rabbmu mau, maka dia akan menjadikan umat manusia ini satu model saja. Ahlu sunnah semua. Kalau Allah mau, bisa nggak Allah menjadikan semua manusia ini ahlu sunnah? Bisa. Semua muslim itu ahlu sunnah, tidak ada ahli bidah. Allah mampu. Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi Allah punya kehendak lain. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala yazaluna mukhtalifin. Namun yang Allah kehendaki kalian dijadikan berselisih. Kalian dijadikan berselisih. Ditambah lagi hadis Nabi SAW yang mengabarkan tentang iftirakul ummah. Terpecahnya umat menjadi berapa? 73 golongan. Nanti disebutkan dalilnya. Ini disebut dengan iradah kauniyah. Allah membenci perpecahan, nggak suka Allah dengan perpecahan. Namun Allah takdirkan terjadi perpecahan karena ada hikmah di balik itu. Nah, kita di sisi lain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu, untuk mengikuti satu firqah saja, satu pemahaman saja. Allah Azza wa Jalla mengatakan misalnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Orang kalau nggak ngerti iradah kauniyah sama iradah syar'iyah, dia mikir, loh ya gimana sih Allah ini? Allah mentakdirkan terjadi perpecahan, tapi di sisi lain Allah menyuruh kita untuk bersatu. Kalau memang perpecahan itu jelek, kenapa ditakdirkan? Paham? Makanya sama para ulama dibagi, ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah.
Dan sikap kita terhadap iradah kauniyah, kita hanya sebatas mengimani saja. Kita imani adanya iftirakul ummah, perpecahan umat ini. Ada yang Rafidhah, Khawarij, ada yang Mu'tazilah, ada yang Asy'ariyah dan yang lainnya. Itu semua terjadi karena takdir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan berpegang dengan yang kauniyah ini. Jangan bersandar dengan yang kauniyah, tetap bersandar dengan yang syar'iyah. Allah memerintahkan kita untuk bersatu di atas kitabullah, sunnah Nabi, dan jalannya para salaf, maka ini yang kita kerjakan. Allah memerintahkan kita untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran. Maka yang salah dari sebagian orang, mereka berpegang dengan yang kauniyah, bukan dengan yang syariah. Gimana? Sebagian orang bilang gini, Ustaz, antum itu nggak usah lah membantah Syiah, membantah Khawarij, membantah dai-dai yang menyimpang. Nggak usah. Itu kan sudah ditakdirkan sama Allah. Terjadinya perpecahan umat ini kan sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan Anda mengingkari kemungkaran-kemungkaran mereka, itu berarti Anda itu gak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham? Terus gimana? Ya sudah, biarkan mereka. Iya, biarkan mereka. Bahkan perpecahan-perpecahan itulah yang diinginkan sama Allah, karena Allah yang mentakdirkannya. Naudzubillah. Tetap berpegang dengan yang syar'i. Benar, adanya perpecahan ini karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan bersandar dengan yang ini, tapi tetap bersandar dengan yang syar'i, yaitu Allah memerintahkan kita untuk bersatu di atas kitabullah, bersatu di atas sunnah, bersatu di atas pemahaman salaf, dan mengingkari yang di luar pemahaman itu. Maka berpegang dengan yang syar'i. Ibarat seperti gini jamaah. Allah mentakdirkan terjadinya maksiat di muka bumi ini. Adanya perzinahan, pencurian, perampokan, khomer. Adanya ini semua karena terjadi karena kehendak takdir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki adanya kesyirikan, adanya kemaksiatan, adanya kebid'ahan. Allah Azza wa Jalla yang menghendakinya. Bukan karena Allah mensupport, Allah cinta dengan item-item itu, bukan. Tapi Allah punya hikmah di balik itu. Allah punya tujuan di balik itu. Nah, seorang yang keliru adalah dia bersandar dengan kehendak Allah yang kauniyah tadi. Biarinlah orang mau berzina, gak usah diingkari. Biarin orang mau minum khamar, gak usah diingkari. Kenapa? Karena itu ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bener gak kayak gini? Keliru. Loh, kok bener jamaah? Keliru. Tetap kita berpegang dengan yang syar'i, kita diperintahkan untuk mengingkari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Meskipun kita mengingkarinya, itu tidak akan habis di atas muka bumi ini. Namun kita hanya sebatas mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih kurang paham lagi, ibarat seperti misalnya juga Allah menghendaki terjadinya kemiskinan di muka bumi ini. Ada orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kita berusaha untuk membantu orang miskin tersebut. Allah menghendaki adanya orang miskin dengan hikmah, bukan? Dengan hikmah. Ada tujuannya. Bukan berarti Allah zalim kepada orang ini, tidak. Tapi ada hikmah, ada tujuannya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu orang-orang miskin. Sekarang jamaah, kalau Anda membantu orang-orang miskin, ada orang-orang yang nyeletuk, jangan dibantu orang miskin itu. Kenapa? Nanti mereka jadi kaya. Kalau mereka kaya raya, wah kita nanti yang susah. Gak ada orang miskin di muka bumi ini. Nah terus gimana? Biarin mereka miskin, gitu. Paham gak jamaah? Kalau gak ada orang miskin di atas muka bumi ini, kehidupan berjalan gak?
Semua orang kaya misalnya. Semua orang kaya raya, tidak ada orang miskin. Kira-kira kehidupan ini berjalan tidak? Kenapa kok nggak berjalan? Ada yang timpang, ada yang nggak balance, ya kan? Ada yang nggak seimbang. Seorang mungkin dalam masalah menunaikan syariat, dia mau mengeluarkan zakat kepada siapa? Mau beramal soleh kepada siapa? Sedekahnya diberikan kepada siapa? Dalam masalah-masalah duniawi juga, ketika tidak ada orang-orang yang miskin, maka kita kalau membutuhkan karyawan, kalau butuh ART, kalau butuh apalah misalnya yang ingin butuh bantuan, itu nggak ada orang yang mau membantu. Tuh, Anda punya harta triliunan, Anda mau buka usaha, mau bikin toko, mau buka pabrik, mau bikin ini, Anda cari di buka lowongan karyawan karyawati, ada yang daftar enggak? Hah? Orangnya kaya semua kok. Ketemu orang, kamu mau nggak jadi karyawan saya? Loh, sama mas, saya juga cari karyawan juga mas. Semua orang modelnya kayak gitu. Jalan nggak kehidupan ini? Nggak jalan. Berarti Allah menghendaki memang harus ada orang-orang miskin. Taib, itu kauniyah. Ya, itu kauniyah. Kita jangan berpegang dengan yang ini, berpegang dengan yang syar'i. Kita diperintahkan untuk membantu orang-orang yang miskin, yang kekurangan, fakir. Terus ada orang yang bilang, jangan dibantu orang miskin itu. Kenapa? Nanti mereka kaya. Kalau mereka kaya nggak ada orang miskin, repot kita. Bener nggak kayak gini? Keliru. Meskipun Anda, sebagaimanapun Anda membantu orang-orang yang fakir, kira-kira muka bumi ini bakalan habis nggak orang fakirnya? Nggak bakalan habis. Memang tujuan kita bukan untuk menghabiskan orang-orang fakir ini, bukan. Apa tujuan kita ketika kita bersedekah kepada mereka? Menjalankan yang syar'i. Ya, menjalankan yang syar'i. Maka kita tetap berpegang dengan yang syar'i. Ini nanti ada hubungannya dengan apa yang kita bahas ini. Jangan dianggap ketika kita mengingkari kemungkaran, terus kemudian ada orang bilang, percuma Ustaz, antum mengingkari kebid'ahan, nggak akan habis kebid'ahan. Loh, beru mas. Tahu mas, kita mengingkari kesyirikan, kebid'ahan, habis nggak kira-kira? Nggak bakalan. Hatta 1000 ustadz, 1 juta ustadz, semuanya mengingkari kesyirikan, kebid'ahan, bakalan musnah nggak kebid'ahan, kesyirikan ini? Tidak akan. Itu kauniyah memang. Allah punya tujuan di balik itu. Tapi kita menjalankan yang syar'i. Jalankan saja. Memang kita tahu nggak bakalan habis kesyirikan ini. Nggak bakalan habis ahlil bid'ah ini. Tetap ada sampai hari kiamat. Nggak bakalan habis. Namun kita tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang syar'iyah. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan tercelanya perpecahan, yaitu firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 31 sampai 32. Allah mengatakan, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Memecah belah artinya menjadikan sebagai agamanya itu berkelompok-kelompok, berhizib-hizib. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kemudian di sini baru disebutkan hadis tentang iftirakul ummah, perpecahan umat. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau mengatakan, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala. Kata Muawiyah, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, berdiri di hadapan kita. Kemudian beliau mengatakan, ala inna man kana qablakum min ahlil kitab iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah. Ketahuilah, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian dari ahlul kitab, mereka terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah sataftariku ala 73. Dan sesungguhnya umat ini, agama ini akan terpecah menjadi 73. Thintani wa sab'una finnar.
72 di neraka, wa wahidatun fil jannah, dan satu yang di surga, wahiyal jamaah, dan itu adalah al jamaah. Tapi kita preteli hadis ini. Preteli apa? Nah ya, memperinci. Nabi SAW mengatakan dengan kalimat 70 sekian. Kata-kata 70 itu kata para ulama tidak menunjukkan pembatasan. Yahudi 71 golongan. Dalam riwayat yang lain Yahudi terpecah 71, Nasara 72, Islam 73. Ini kata para ulama bukan membatasi. Kata-kata 70 itu kalau dalam bahasa Arab itu menunjukkan banyak. Orang Arab itu kalau mengungkapkan sesuatu yang banyak itu biasanya dengan angka 7. 70, 700, 7000 dan yang lainnya. Seperti misalnya Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, Allah mengatakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Yaitu ketika Nabi mau mensolatkan seorang munafik, ingin supaya orang munafik ini diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tegur Nabi SAW. Allah mengatakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Mintakan ampun bagi mereka orang munafik ini, atau tidak kau mintakan ampun, sama saja. In tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Bahkan ketika engkau meminta ampun kepada Allah bagi orang munafik, beristighfar kepada Allah untuk orang munafik, meskipun kau beristighfar 70 kali sekalipun, Allah tidak akan mengampuni orang-orang munafik itu. 70 di sini itu bukan membatasi. Kalau membatasi berarti 71 diampuni sama Allah. Paham maksudnya? Paham nggak maksudnya? Allah kan bilang kau beristighfar 70 kali tidak diampuni sama Allah. Oh nek ngono 71 ae. Kalau 71 berarti diampuni, gitu kan? Nggak gitu. Itu menunjukkan banyak. Sebanyak apapun kau beristighfar kepada Allah untuk orang munafik yang sudah mati agar dia diampuni sama Allah, itu tidak akan diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Maka sama hadis ini Nabi menyebutkan 71, 72, 73 itu tidak membatasi, bukan dalam rangka membatasi, tapi menunjukkan Islam kaum muslimin memang terpecah lebih banyak daripada ahlul kitab. Ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan bahwa sataftariku hadhil ummah, umat ini akan terpecah menjadi 73. Nabi menyebutkan umat ini, berarti Nabi masih menyebutkan status mereka ini muslim atau kafir? Masih muslim. Ya, mereka ini masih muslim. Yang 72 di neraka, diancam di neraka, itu statusnya masih muslim. Ya. Memang ada beberapa firqah-firqah yang tidak dimasukkan oleh para ulama di keumuman hadis ini. Tidak masuk dalam 72 yang ada dalam hadis ini, seperti Jahmiyah atau Rafidhah, ya, atau yang kekufurannya sangat luar biasa, itu nggak dimasukkan ke dalam hadis ini. Karena mereka kufar dengan penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa kekufurannya. Ya. Terus dari hadis ini juga sebagian ulama ada yang memperinci. Ya, sebagian ulama ada yang memperinci siapa 73 ini atau 72 ini. Ada yang diperinci. Ada juga yang tidak memperinci. Dibiarkan begitu saja. Karena kalau dihitung-hitung lebih dari 70, lebih dari 72. Karena memang tadi konsepnya ini bukan membatasi. Namun yang paling bagus apa yang disampaikan oleh seorang ulama tabi'in, Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak pernah mengatakan aslut tintaini wa sab'ina hawa arba'atu ahwa. Pokok dari 72 golongan yang diancam neraka dalam hadis ini, itu intinya kembali kepada 4 firqah. Ya, intinya kembali kepada 4 firqah besar. Apa saja jemaah? Khawarij,
Enggak. Rafidhah. Ya, terus Qadariyah dan Murji'ah. Ya. Qadariyah, kalau disebut Qadariyah secara umum, itu Jabriyah masuk juga di dalamnya. Ya, Qadariyah kalau dimutlakkan secara umum, maka Jabriyah masuk. Intinya Qadariyah ini yang sesat dalam masalah takdir. Ya, ini semua kembali kepada 4 pemikiran ini. Karena nanti masing-masing firqah itu pasti punya salah satu dari 4 pemikiran ini. Ya, masing-masing firqah yang ada nanti mungkin muncul Mu'tazilah, Asy'ariyah, Kullabiyah, ya muncul Maturidiyah dan yang AA yang lain, semuanya itu nanti kembalinya kepada 4 firqah, pemikiran 4 firqah ini. Itu kata Abdullah Ibnul Mubarak, dan ini yang paling bagus, wallahu a'lam. Kemudian kata Nabi SAW tadi 72 di neraka, ini min babil wa'id. Ketika disebutkan 72 di neraka, itu dalam rangka mengancam mereka-mereka yang memilih metode lain selain metodenya Nabi SAW dan para sahabat, memilih akidah lain selain akidahnya Nabi dan para sahabat, maka diancam dengan neraka. Ini min babil wa'id, ancaman. Ibarat seperti misalnya orang yang berzina, orang yang minum khamr, orang yang mencuri, orang yang membunuh, ini terancam neraka juga enggak? Terancam neraka. Tapi bukan berarti maknanya memastikan. Ya, bukan berarti maknanya memastikan. Ada ahli bid'ah misalnya, dia punya penyimpangan-penyimpangan yang serius dalam masalah agama. Kita katakan dia menyimpang. Kita juga membawakan hadis ini hanya dalam rangka mengancam dia, jangan sampai kau menyimpang dari jalannya Nabi dan para sahabat karena diancam neraka. Sudah sebatas itu. Adapun kita memvonis dia, kita misalnya ngelihat ahli bid'ah ini, terus kita bilang ini loh calon penghuni neraka. Ya, ini calon penghuni. Bagi siapa yang ingin lihat penghuni neraka, ini dia fulan ini. Kenapa? Karena dia punya kebid'ahan. Sedangkan Nabi bersabda 72 itu di mana? Di neraka. Ini boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Tapi kalau kita sampaikan ancamannya, Mas, kembali ke jalan yang benar, kembali ke akidah yang benar. Jalan yang diridhoi Allah cuma satu saja, jalannya Nabi dan para sahabat. Apa yang kau jalani sekarang, yang kau yakini sekarang, itu bukan keyakinan Nabi. Kembalilah, kalau tidak kau terancam dengan hadis ini. Aku khawatir kau terancam dengan hadis ini. Boleh nggak? Boleh. Supaya dia itu mengkeret, takut. Sama seperti kalau ada orang yang berzina, berbuat maksiat, kita ancam, kita bawakan dalil-dalil yang supaya dia berhenti dari kemaksiatannya. Bukan berarti kita memvonis dia. Wa wahidatun fil jannah, dan hanya satu yang ada di surga. Ini kita bukan dalam rangka kita memantapkan diri sebagai yang satu di surga ini. Ketika kita memperingatkan teman kita karena dia ini berada di atas kebid'ahan, bukan berarti kita memantapkan diri di surga, dia kita mantapkan di neraka, tidak. Kita ini sama semua yang ada di sini, siapapun yang ada, kita adalah orang-orang yang berusaha untuk meniti jalan yang hak, meniti jalan yang benar. Kita ini orang yang berusaha, bukan orang yang sudah mendapatkan jaminan surga. Kita terseok-seok memang menuju ke jalan surga ini. Jatuh bangun kita, menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan, namun kita berusaha untuk meniti jalan yang lurus ini. Paham ya? Karena ada tuduhan dari sebagian orang bahwa kita ini merasa sok mengkapling surga, yang lain dianggap neraka semua. Kita mengkapling surga. Maka ini tuduhan yang keliru. Ketika kita mengatakan manhaj salaf, pemahaman para salaf itu adalah pemahaman yang hak, selain pemahaman para salaf itu batil, maka yang sedang kita tazkiyah, yang sedang kita anggap suci, itu jalannya para salaf.
metodenya mereka itu yang final pasti benar, gak mungkin keliru di dalamnya. Selain manhajnya salaf, hak atau batil? Batil, gak usah ragu antum. Gak usah ragu. Orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf itu pasti, apakah mereka ini pasti benar semuanya? Belum tentu. Sama seperti Islam. Islam itu benar nggak? Benar. Selain Islam, batil. Muslimnya, orang yang agamanya Islam, pasti benar? Nggak mesti. Nggak mesti juga. Apa pasti masuk surga? Belum tentu juga. Tapi kalau secara umum iya. Tapi kalau individu-individu nggak bisa dipastikan, karena kita nggak tahu seorang ini di akhir hidupnya apakah dia di atas keimanan atau kekufuran, nggak ada yang tahu. Maka pembahasan ini sama seperti pembahasan antara Islam dengan agama-agama yang lain. Maka Ahlus Sunnah itu adalah firqah satu-satunya yang hak, selain mereka itu batil. Adapun orang perorangannya itu tidak bisa kita vonis satu persatu. Paham jemaah? Nanti jangan ada di luar kita ini sok mengkapling surga, tidak. Kemudian Nabi mengatakan wahiyal jamaah. Siapa yang satu ini? Al jamaah. Perhatikan ada kata-kata alif lam. Alif lam di sini sama seperti dalam bahasa Inggris the. Kalau sudah the itu berarti secara spesifik. Al jamaah berarti golongan yang itu. Bukan sembarang golongan, bukan, tapi yang itu. Siapa yang itu? Disebutkan dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang berada di atas aku dan para sahabatku berada. Artinya mereka yang beragama dengan apa yang aku dan para sahabatku beragama di atasnya. Maka itu yang disebut satu. Nah, kita ini pengen gak jadi yang satu ini jamaah? Pengen jadi yang satu. Maka kita berusaha. Kita ini cari tahu gimana sih jalannya Nabi ini. Gimana sih jalannya para sahabat ini. Bagaimana mereka berakidah. Bagaimana mereka beribadah. Kita pengen untuk menjadi satu yang spesial ini. Kita masih belum tentu, belum dapat jaminan. Kita sama-sama masih orang yang berusaha. Tapi kalau ada orang yang keliru, jelas-jelas menyimpang, ya kita katakan menyimpang. Kau menyimpang dari manhaj yang benar, metode yang benar. Bukan berarti maknanya kita merasa lebih baik daripada dia. Awas. Ketika kita mentahdzir, memperingatkan ahlul bid'ah, belum tentu yang mentahdzir lebih baik daripada yang ditahdzir. Benar. Tapi namanya kebatilan wajib untuk diingkari. Namanya kebatilan wajib untuk diingkari. Tapi yang mengingkari itu pasti lebih baik nggak dari yang diingkari? Belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi yang mengingkari, ketika dia mengingkarinya ria. Dia ingin supaya apa istilah kita? Pansos. Supaya dikenal. Masya Allah. Seorang tolib biasa mengingkari doktor misalnya. Mengingkari doktor dengan gelar yang mentereng, diingkari, diperingatkan. Ini dia tidak merasa bahwa dia ketika mentahdzir ternyata dia itu inginnya supaya ria, pansos, ingin dipuji, mendapatkan pujian dari manusia. Sedangkan yang ditahdzir, yang diperingatkan, yang dianggap menyimpang, memang dia menyimpang. Tapi gara-gara peringatan tersebut dia tobat. Tuh, kebalik nggak sekarang statusnya? Terbalik. Memang namanya ketika kita memperingatkan sesuatu, belum tentu kita lebih baik daripada yang kita peringatkan. Naam, benar. Tapi namanya kekeliruan tetap harus diingkari jamaah. Contoh misalnya, nggak usah masalah agama, masalah duniawi juga. Contoh misalnya, seorang dokter, dia itu memperingatkan pasiennya, karena pasiennya ini mungkin dia itu ngerokok, pasiennya itu suka minum khamr, pokoknya suka melakukan aktivitas-aktivitas yang mengganggu
kesehatannya. Maka ditahdzir sama dokternya, Mas, sampean ini berhenti ngerokok, sampean ini berhenti minum khamr, pola makan diatur, hindari makanan-makanan ini, pola tidur diatur. Ya jangan kau suka begadang malam. Ini kan diperingatkan dia kan. Karena memang itu salah atau benar ngerokok itu? Salah, menurut kesehatan tetap salah. Minum khamr, jarang tidur, suka begadang malam, makan makanan gak diatur, itu salah menurut kedokteran. Nah, dokter yang memperingatkan itu ternyata ketika diagnosa penyakitnya luwih akeh. Iya, ternyata ketika di check up penyakitnya lebih banyak dia. Ya kolesterol, jantung, paru-paru, macam-macam. Ya, dan yang diperingatkan meskipun dia ngerokok, meskipun dia minum khamr, ternyata ketika di check up tidak lebih buruk kesehatannya daripada si dokter yang memperingatkan tadi. Tapi ketika dokter memperingatkan itu, salah nggak? Tidak salah. Meskipun dokternya sendiri ya loro. Paham ya? Meskipun dokternya sendiri yang sakit. Saya dulu pernah nganter kawan saya periksa ke dokter mata. Ya, ketika periksa ke dokter mata, dicek pakai alat itu apa, akhirnya ya sudah dia dikasih resep kacamata. Pas nulis resep itu, dokternya itu kacamatanya tebel, ngelihatnya itu bingung dia. Saya mikir, ini dokter moto kok loro moto gini. Ya. Boleh nggak kayak gitu sama? Nggak ada masalah. Maka ketika kita memperingatkan kesesatan orang lain, itu jangan dipahami kita merasa lebih suci, kita merasa lebih baik, kita merasa lebih dijamin surga daripada orang yang kita peringatkan. Tidak. Kita hanya menjalankan syariat. Namanya kemungkaran harus diingkari, kekeliruan harus diingkari. Tidak melazimkan yang mengingkari itu lebih baik daripada yang diingkari. Tapi jalannya itu lebih baik yang mengingkari daripada yang diingkari. Secara apa? Jalannya, secara metodenya itu lebih baik daripada yang diingkari. Paham jemaah? Kemudian catatan juga dari para ulama, kata-kata al-jamaah. Ya, al-jamaah, nah ini sering dipakai, disalahgunakan oleh sebagian firqah, ya terutama Islam Jamaah, atau kalau di sini LDII. Ya, Islam Jamaah, mereka menggunakan hadis-hadis yang berkaitan dengan al-jamaah untuk mengeksklusifkan diri bahwa yang disebut dengan al-jamaah adalah firqah mereka, kelompok mereka yang membaiat imam mereka. Yang tidak membaiat imam mereka maka dianggap kafir oleh mereka. Maka kata para ulama, al-jamaah itu hanya punya dua makna. Yang pertama al-jamaah alal haq, dan yang kedua al-jamaah alal imam al-muslim. Jamaah yang pertama artinya adalah sekelompok manusia yang mengikuti jalannya Nabi dan para sahabatnya, yaitu jamaah yang berada di atas kebenaran. Dari sinilah ucapan Abdullah bin Mas'ud, antal jamaah wa in kunta wahda. Kau adalah al-jamaah meskipun kau seorang diri. Kau disebut berjamaah meskipun kau seorang diri. Kenapa? Karena kata beliau, al-jamaah ma wafaqal haq. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran. Selama kau berada di atas jalan kebenaran, maka kaulah yang disebut jamaah, yakni jamaah dalam hadis ini. Meskipun semua orang tidak sama seperti engkau, yakni kalau mungkin ada banyak orang-orang mengkritik penguasa, mencaci maki penguasa, turun ke jalan ikut aksi ini, demo ini, kita nggak mau ikut. Karena kita tahu itu bukan di atas petunjuk Nabi SAW. Maka kita nggak mau ikut. Kita seorang diri, satu kampung semuanya melakukan aksi-aksi yang seperti itu. Meskipun mereka berkumpul, meskipun mereka bersatu, tetap mereka tidak dikatakan berjamaah. Ya, jangan keliru. Konsepnya nggak seperti itu. Karena ada orang-orang, ayo kita bersatu.
persatuan, dress code-nya putih-putih semuanya. Ya, kumpul di suatu titik kumpul, dilihatkan di situ dari berbagai macam elemen. Yang Syiah datang, yang Ikhwanul Muslimin datang, yang Jamaah Tabligh datang, ya, yang Asy'ariyah datang, ini disebutkan semua, kita bersatu. Ini cuman yang katanya ikut manhaj salaf ini repot disuruh bersatu katanya. Maka kita katakan enggak, kita bersatu bukan di atas hal-hal demikian. Kita bersatu di atas Kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Apa yang kalian lakukan menyelisihi sunnah Nabi SAW. Maka meskipun mereka bersatu lokasinya, tubuh mereka bersatu, baju mereka sama putih-putih semua, mereka tidak dikatakan berjamaah. Yang dikatakan berjamaah Anda yang sendirian di rumah. Anda yang gak mau ikut aksi-aksi seperti itu karena Anda tahu itu bukan dari petunjuk Nabi SAW, Anda yang disebut berjamaah. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, al-jamaah itu apa? Ma wafaqal haq, yang sesuai dengan al-haq. Even if you are alone, meskipun kau cuman seorang diri. Ini makna jamaah yang pertama. Makna jamaah yang kedua adalah yaitu sekelompok kaum muslimin yang berada di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang muslim. Manakala dia tetap mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut, tidak memberontak kepada pemimpin tersebut, maka dia disebut berjamaah. Karenanya Nabi mengatakan, man faraqal jamaah shibron famata alaihi famitatun jahiliyah. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, kemudian dia mati di atas itu, maka matinya itu bangkai jahiliyah. Maka jamaah di sini artinya memisahkan diri dari penguasa. Ya, dia memberontak kepada penguasa, tidak mau membaiat kepada pemimpin yang muslim. Itu memisahkan diri dari jamaah. Maka jamaah cuma dua ini tok maknanya. Jamaah yang di atas kebenaran atau jamaah yang berada di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang muslim. Dan kemudian penjelasan berikutnya berkaitan dengan jalan kebenaran satu, yaitu apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud menceritakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Suatu ketika Nabi SAW itu pernah menggambar garis lurus dengan tangannya. Kemudian thumma qal, beliau mengatakan, hadza sabilullah, inilah jalan Allah, mustaqiman, jalan Allah yang lurus. Berapa tadi Nabi gambarnya? Satu. Ya, satu tok yang disebut sabilullah, jalannya Allah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi menggambar lagi garis-garis yang banyak bercabang ke arah kanan dan kiri. Banyak garisnya. Kemudian Nabi mengatakan, hadhihi subul. Ini adalah subul. Jamak dari sabil. Kalau sabil satu. Subul, oke, banyak. Laisa ala kulli sabilin minha illa syaitanu yad'u ilaihi. Tidaklah di antara jalan-jalan yang banyak tadi, melainkan ada setan di situ yang memanggil manusia untuk lewat jalan situ. Anda bisa bayangkan gambaran jalannya gimana? Satu, straight, jalan lurus ke depan. Kemudian di kanan dan kiri Anda ada jalan-jalan yang banyak bercabang. Ya, jalan yang lurus ini itu adalah jalan yang dulu Nabi lewat situ, jamaah. Abu Bakar lewat jalan situ, Umar lewat jalan situ, sahabat-sahabat semua lewat jalan situ, para tabi'in, ya para tabi'ut tabi'in, para imam-imam setelah mereka lewat jalan situ. Kita pengen nggak lewat jalan sini juga? Pengen. Iki dalane Nabi ini. Nabi lewat ke ini, aku tak melok lewat gini. Sedangkan yang ke kanan ke kiri, inilah jalan-jalan kesesatan, firqah-firqah yang menyimpang dari pemahaman Nabi dan para sahabat. Ke kanan Anda lihat pelangnya itu jalan Khawarij. Ya.
Jalan Khawarij. Yang manggil Anda ke sana syaitan untuk masuk ke lewat jalan situ dengan pemikiran-pemikiran Khawarijnya. Ketika seorang mulai mencaci maki penguasa, mulai memprovokasi untuk membenci kepada penguasa, dia nggak sadar kalau tahu-tahu jalannya sudah belok ke jalan Khawarij tadi itu. Nggak sadar dia. Tahu-tahu sudah belok situ. Kemudian jalan ke depan lagi ada jalan Rafidhah. Ya, jalan Rafidhah. Mulai dia mencaci maki sahabat Nabi. Mulai dia meragukan kredibilitas para sahabat. Di antaranya banyak terjadi di antara kaum muslimin meragukan kredibilitas Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagai orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, itu dari racunnya orang-orang Rafidhah. Mulai nggak sadar dia kalau sudah masuk ke jalan Rafidhah tadi. Nanti ada lagi jalan Jahmiyah, jalan Mu'tazilah, jalan Murji'ah, jalan Asy'ariyah dan yang lainnya dari firqah-firqah menyimpang itu. Maka seorang tanpa sadar dia lewat jalan situ. Karena jamaah kata Nabi, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Jalan Nabi yang lurus itu, yang tadi itu ujungnya kemana itu? Surga. Sedangkan jalannya syaitan yang banyak tadi, jalan Khawarij, jalan Rafidhah, jalan Mu'tazilah, jalan Jahmiyah, itu ujungnya kemana? Neraka. Nah, kata Nabi, jalan ke surga yang lurus ini, yang ujungnya surga tadi, itu memang gak enak jalannya. Iya, jalannya memang gak enak. Huffatil jannatu bil makarih. Gak suka hawa nafsu ini lewat jalan situ. Mungkin kalau diibaratkan jalannya geronjalan, banyak berlubang, kemudian apa lagi? Pokok, akeh tilangan. Pokoknya gak enak lewat jalan yang sini. Sehingga Anda sumpek kalau lewat jalan sini, gak cocok dengan hawa nafsu Anda. Meskipun ujungnya jannah. Tapi kalau jalan yang bercabang tadi, yang ujungnya neraka, itu enak jalannya itu. Mulus, kemudian terang, harum jalannya, banyak hiasan-hiasan di pinggirnya, sehingga menarik orang untuk ikut lewat jalan situ. Iya, tertarik dia untuk masuk ke lewat jalan situ. Daripada lewat jalan sini, ya enak geronjalan, enak lewat jalan sini, halus jalannya, disukai sama hawa nafsu. Nah, itu memang ujian. Ya, memang diuji sama Allah Subhanahu wa taala, seserius apa kita meniti jalan surga. Ya, sekuat apa iman kita untuk kita tetap survive meskipun jalannya nggak enak, tetap kita lewat jalan tersebut. Ya, atau kita nggak kuat, kita lebih memilih untuk lewat jalan-jalan yang enak tadi, tapi ujungnya an-nar wal iyadzubillah. Kemudian kata Nabi SAW, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi membaca firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, inilah dan sesungguhnya wa anna hadza, inilah jalanku yang lurus. Sirati mustaqiman. 1. Fattabi'u, ikuti jalan ini. Diperintahkan sama Allah untuk ikut jalan ini, jalannya Nabi dan para sahabatnya. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang bercabang tadi. As-subul ditafsirkan oleh banyak para ulama tabi'in. Anda kalau buka kitab-kitab tafsir seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya, as-subul dalam ayat ini ditafsirkan oleh Mujahid, juga oleh Abul Aliyah dan yang lainnya. As-subul adalah al-bid'ah wasyubuhat. As-subul adalah bid'ah dan syubhat-syubhat. Maka jangan mengikuti jalan ini. Kalau Anda tahu itu akidah yang baru, Nabi nggak pernah akidah seperti itu, tinggalkan. Kalau Anda tahu ini bukan dari ajaran Nabi SAW, tinggalkan. Jangan diikuti, meskipun banyak orang-orang yang mengikutinya. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian akan terpecah belah dari jalan Allah. Makanya dakwah Ahlus Sunnah
itu ingin mengembalikan kaum muslimin ke jalan yang lurus ini. Kita sama-sama berjalan di atas jalan yang lurus ini. Jangan ada yang ke kiri, jangan ada yang ke kanan, menyimpang ke bid'ah-bid'ah ini, jangan. Maka ketika kita memperingatkan, Mas, Pak, jangan lewat jalan sini, ini jalan gak bener, ujungnya neraka, itu kita sedang memperingatkan dengan kebaikan atau kita memecah belah dia? Kebaikan. Tapi dituduh sama orang-orang kita memecah belah umat. Jangan mengingkari ini bid'ah, ini gak boleh, ini sesat. Memang memecah belah umat. Kebalik, kita mempersatukan mereka ke jalan yang lurus. Loh, tadi Anda sudah saya kasih perintah untuk menggambarkan jalan ini. Sekarang Anda bayangkan ya, kita semua yang ada di masjid ini sama-sama berjalan di jalan yang, ini jalan apa namanya? Semoga jalan inilah, sama-sama berjalan gitu. Tahu-tahu ada yang belok kiri. Ya, tahu-tahu ada yang belok ke kiri, terus kita peringatkan, Pak, jangan lewat situ, Pak, nyasar sampean, Pak. Balik sini saja, Pak. Ini baik atau buruk, jamaah? Baik. Kita ingin mengembalikan dia yang lewat kiri tadi untuk kembali ke jalan yang lurus ini tadi. Ya, atau ada yang sudah ke kanan, ada yang sudah ke kiri, sudah jauh jalannya. Kita panggil dia, Mas, balik sini lagi, Mas. Pak, balik sini lagi, Pak. Salah di sana itu, Pak. Ini mempersatukan atau memecah belah? Mempersatukan. Justru mereka yang diam dari kemungkaran, diam dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, diam dari kebid'ahan, itu yang memecah belah. Kita lagi jalan di sini. Ada sebagian di antara rombongan kita ini belok ke kiri. Kata sebagian orang, Barnoe, Jarnoe, Jarnoe. Jangan diperingatkan sudah. Orang yang kayak gini, kata kebanyakan orang, wah ini mempersatukan rombongan ini. Longor gak? Orang seperti ini dianggap mempersatukan rombongan, bener gak? Balul. Itulah hakikatnya dai-dai yang diam terhadap kebid'ahan, mereka sejatinya yang memecah belah. Ya, tapi awam kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin menganggap kita yang keras terhadap kebid'ahan itu dianggap memecah belah, sedangkan mereka yang diam terhadap kebid'ahan dianggap dai-dai yang menyejukkan, menyatukan umat, menyenangkan. Iya. Ini realita yang ada. Baik, maka dari apa yang kita sampaikan kesimpulannya adalah at-thoriq wahid. Jalan kebenaran hanya satu, yaitu jalannya Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Akidah mereka, manhaj mereka, itulah yang paling hak, itulah satu-satunya yang benar. Yakini selain dari Nabi dan para sahabat, selain jalan mereka, itu jalan kebatilan. Ya, jalan kebatilan. Banyak jalan menuju Roma, benar. Itu kemana? Ke Roma. Kalau kita kemana? Ke surga. Kalau ke surga cuma satu tok jalannya. Ya, tidak ada jalan lain. Maka hati-hati dengan orang-orang yang punya pemikiran pluralisme manhaj. Ya, pluralisme manhaj. Bukan cuma ada pluralisme agama, ada juga pluralisme manhaj. Mengatakan semuanya benar. Ya, Khawarij benar, Rafidhah benar, ya, Ikhwanul Muslimin benar, Jamaah Tabligh benar, ya, kemudian Hizbut Tahrir benar, semua benar. Ya, mereka sama-sama seperti kita jalan menuju surga. Nauzubillah. Ya, ini pemikiran pluralisme manhaj. Tidak, jalan yang hak hanya manhaj as-salaf, manhajnya Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin bisa kita sampaikan. Ya, ada tanya jawab kan ya? Biasanya ada tak? Nggak ada kan biasanya ya? Hah? Hah? 1, 2. Ya, tapi silakan. Mungkin dari apa yang kita sampaikan ada yang kurang jelas. Tafadhol. Ustaz, Afan. Ya. Mungkin kalau di sini ingin penjelasan lagi. Ya. Mungkin ada yang belum jelas perbedaan antara manhaj dan mazhab. Ya, manhaj itu lebih umum daripada madhab. Manhaj adalah metode kita
dalam memahami agama ini. Kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Itu manhaj kita, metode kita dalam memahami agama. Adapun madhab itu adalah detail teknis pelaksanaannya. Maka manhaj itu hanya satu. Tapi kalau madhab detail teknis dalam masalah-masalah teknis, ini bisa terjadi khilaf, bisa terjadi perbedaan di situ. Makanya alhamdulillah diingatkan dari pertanyaan ini, perpecahan umat yang tadi kita sebutkan itu jangan dipahami perpecahan dalam masalah fikih, dalam masalah madhab. Tidak ada para ulama yang menggunakan hadis tadi untuk dikaitkan dengan madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali. Bukan. Itu perpecahan dalam madhab, bukan dalam manhaj. Kalau dalam manhaj itu adalah dalam metode memahami agama. Seperti kita dengan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah. Kita punya konsep Al-Quran, As-Sunnah harus didahulukan daripada akal. Itu manhaj kita. Tapi mereka punya manhaj yang lain. Apa? Akal harus didahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini sudah beda manhaj, bukan beda madhab. Berbeda dengan beda madhab. Kalau beda madhab ini dalam detail teknisnya. Mereka ini Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ya, Imam Malik, Imam Ahmad. Mereka itu manhajnya satu. Sama-sama meniti manhaj salaf. Akidah mereka satu. Metode mereka satu. Tapi dalam detail teknisnya itu terjadi khilaf di situ. Dan ini ditolerir dalam agama, madhab ini. Ditolerir dalam agama. Harus toleransi lapang dada. Tapi kalau perbedaan manhaj itu tidak ada tolerir di sana. Paham jemaah? Itu Pak mungkin Pak. Wallahu a'lam. Sudah kan dalam suatu keluarga itu awalnya dia sendiri, kemudian istri sudah mungkin mendapatkan hidayah, tapi kan sikap suaminya kan kalau ini kan keras gitu, tapi dianggap kayak kafir gitu loh. Itu gimana sikap istrinya itu? Khawarij, LDI ini memang dihukumi Khawarij. Khawarij memang ada khilaf di antara para ulama apakah mereka ini masih muslim atau sudah dikafirkan. Tapi yang paling rajih Khawarij ini masih muslim. Mereka masih muslim. Maka seorang istri ketika mendapati suaminya masih terpengaruh dengan akidah-akidahnya Khawarij, maka seorang istri harus tetap survive di atas akidah salaf. Dia harus tetap survive. Artinya ketika dia diperintahkan untuk menyimpang dari akidah manhaj salaf, tidak boleh dia taat kepada suaminya. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Dan diajak kepada pemahaman Khawarij itu bentuk kemaksiatan kepada Allah, sang istri tidak boleh taat. Tapi biasanya kalau suami seperti ini, dia akan menceraikan istrinya, karena menurutnya orang yang sudah keluar dari Islam jamaah itu statusnya kafir. Maka pernikahannya menurut suaminya pernikahannya sudah rusak. Tapi menurut sang istri, Ahlu Sunnah menegaskan mereka belum kafir, mereka tidak kafir. Ya, maka menurut istri, dan ini yang hak, status pernikahan mereka masih sah. Ya, masih sah. Maka sang istri berusaha untuk tetap memberikan hidayah, masukan kepada suaminya. Tapi jangan sampai sang istri justru terpengaruh dengan suaminya. Maka wajib untuk memiliki proteksi yang kuat, banyak-banyak mempelajari akidah salaf, mempelajari manhaj salaf. Dan jangan taat kalau diperintahkan kepada sesuatu yang mengandung kebid'ahan di dalamnya, terutama dalam akidah-akidah Islam jamaah itu. Wallahu a'lam. Cukup? Ada lagi? Yang doa ini mau tanya, apa
benar Ustaz, para sahabat setelah meninggalnya Rasulullah itu mengamalkan yang tidak pernah dicontoh oleh Rasulullah. Itu salah satu alasan dari saudara kita yang kita katakan bid'ah Ustaz. Seperti misalnya gini Ustaz, Sayyidina Umar katanya Ustaz memerintahkan sholat tarawih itu 23 rakaat. Padahal itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Apabila seperti itu Ustaz, dan itu dijadikan dasar sama saudara-saudara kita. Banyaklah contoh-contoh yang lain sahabat-sahabat yang mengamalkan yang tidak pernah ditemukan. Apabila seperti itu Ustaz. Nah, Kita kepastiannya. ya. Baik, manhaj Ahlus Sunnah adalah kullu bid'atin dhalalah. Semua perkara yang baru di dalam agama itu sesat. Ini yang perlu untuk kita tanamkan dalam diri kita. Karena itu sabda Nabi SAW, "Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Semua perkara yang baru itu adalah sesat. Kemudian sebagian orang memunculkan ada namanya bid'ah hasanah. Ada bid'ah yang baru, sesuatu yang baru dalam agama, tapi itu baik. Di antara dalil-dalil yang mereka kemukakan adalah yaitu sebagian sahabat melakukan apa yang mereka sebut dengan bid'ah hasanah. Di antaranya kalau kita mau urutkan adalah yaitu Abu Bakar As-Siddiq melakukan bid'ah berupa mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf. Umar ibn Khattab melakukan bid'ah salat tarawih. Kemudian Utsman bin Affan melakukan bid'ah menambah azan Jumat 2 kali. Atau juga Utsman bin Affan tidak melakukan qasar ketika musim haji, ketika haji, tapi disempurnakan 4 rakaat dan lain sebagainya. Tayyib. Yang pertama, kalaupun memang Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lain mereka itu sengaja melakukan bid'ah dan mereka tahu bahwasanya Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, maka yang kita ambil siapa? Nabi atau sahabat? Nabi tetap. Kalau ini dipahami sahabat sengaja melakukan bid'ah, kalau dipahami seperti itu. Tapi pemahaman kita enggak. Sahabat orang-orang yang ittiba kepada Nabi. Kemudian berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Maka ada kaidah dari para ulama yang disebutkan bahwasanya sesuatu itu dihukumi bid'ah itu dilihat dari 2 kaidah penting, 2 pertanyaan penting. Yang pertama al-muqtadi li ihdathiha, yang kedua al-mani'. Yang pertama adalah dorongan, motivasi Nabi dan para sahabatnya ada enggak untuk melakukan bid'ah tersebut. Dan yang kedua, adakah yang menghalangi Nabi dan para sahabat dari melakukannya itu. Maka kita praktekkan sekarang ke mengumpulkan mushaf. Di zaman Nabi memang Al-Quran itu tidak dikumpulkan menjadi satu mushaf. Ketika zaman Abu Bakar baru dikumpulkan menjadi satu mushaf. Taib. Pertanyaan pertama tadi, ada nggak motivasi, dorongan kuat di masa Nabi SAW untuk membukukan mushaf? Tidak ada dorongan. Kenapa? Karena wahyu masih turun. Ada yang dinasikh dan ada nasikh dan ada mansukh. Ada ayat yang dihapus dan ada ayat yang menghapus. Dan juga para sahabat ketika itu zaman Nabi, mereka bergantung, bersandar pada hafalan-hafalan mereka yang kuat. Maka tidak ada dorongan untuk membukukan mushaf Al-Quran. Belum ada kebutuhan. Meskipun Nabi mampu nggak? Mampu. Tapi nggak ada kebutuhan ketika itu. Nah, di zaman Abu Bakar As-Siddiq kan banyak peperangan itu. Ya nggak? Banyak peperangan. Ada perang melawan orang-orang murtad, perang melawan yang nggak mau bayar zakat, perang melawan nabi-nabi palsu, kan gitu. Maka banyak di antara para qurra, para hufadz yang gugur di medan peperangan.
Ya, gugur di medan peperangan. Sehingga muncul kebutuhan, muncul dorongan untuk membukukan mushaf. Dan ternyata mushaf itu memang sudah ada, tapi berceceran. Ya, berceceran. Ada yang di pelepah kurma, ada yang ditulis di kulit-kulit binatang, ada yang dipahat di kayu-kayu, di bebatuan. Sudah ada. Mushafnya itu sudah ada. Abu Bakar cuman apa? Ngumpulkan tok. Ya, mengumpulkan saja. Maka kalaupun ini disebut bid'ah, itu bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syar'i. Demikian juga Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Memang Umar memerintahkan sholat taraweh dengan rakaat seperti itu memang karena dipahami sholat taraweh tidak ada pembatasan khusus dari Nabi SAW tentang jumlah rakaatnya. Diambil dari keumuman hadis, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri melaksanakan salat malam di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, kemudian juga Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Salat tarawih itu disebut sama Umar sebaik-baik bid'ah. Ini menjadi aqwa dalil yang paling kuat bagi ahli bid'ah untuk menegaskan adanya bid'ah hasanah. Maka dibantah oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Umar ibn Khattab melaksanakan sholat taraweh, dan sholat taraweh sudah ada belum di zaman Nabi SAW? Sudah ada di zaman Nabi. Nabi melakukan 3 malam. Ya, 3 malam Nabi SAW melakukan sholat taraweh secara berjamaah. Kemudian malam yang keempat Nabi tidak keluar. Apa yang dikhawatirkan Nabi? Takut diwajibkan. Nabi khawatir sholat taraweh ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai Nabi wafat, maka sholat taraweh tetap dikerjakan secara sendiri-sendiri oleh sebagian sahabat. Ketika zaman Abu Bakar, sholat taraweh masih sendiri-sendiri. Baru ketika zamannya Umar ingin mengembalikan apa yang dulu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Kenapa? Karena kekhawatirannya masih ada nggak? Apa kekhawatirannya tadi? Diwajibkan. Di zamannya Umar masih ada nggak kekhawatiran ini? Nggak ada. Masa tahu-tahu Umar dapat wahyu gitu? Nggak ada, wahyu sudah terputus. Umar wis gak wedi mana wisan? Nggak takut diwajibkan. Maka Umar kemudian memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam sholat taraweh secara besar-besaran, secara berjamaah. Ini baru terjadi sholat taraweh dalam jumlah yang besar di zaman siapa? Umar. Ini bid'ah secara bahasa. Tapi sholat tarawehnya sendiri sudah ada di zaman Nabi SAW. Maka tidak dikatakan sebagai bid'ah. Kalaupun bid'ah itu bagi rakyatnya Umar. Karena rakyatnya Umar adalah para tabi'in yang gak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Itu hal yang baru. Ya, itu perkara yang baru. Seperti pernah saya alami sendiri. Berapa menit? Ya, terakhir ini ceritanya ya. Dulu kita ya sekitar mungkin 15 tahun yang lalu lebih kayaknya. Waktu kita awal-awal ditunjuk jadi imam sholat di masjid. Kita ingin untuk mempraktekkan satu sunnah yang tertinggal, yaitu sujud tilawah atau sujud sajadah. Ya, karena tahun-tahun itu jarang yang melaksanakan sujud sajadah, sujud tilawah ini jarang. Maka ketika itu karena saking semangatnya, kita tahu sunnah, kita ingin mengamalkannya. Tanpa melihat kondisi orang-orang yang ada, kita semangat mengamalkannya. Ya. Akhirnya kemudian kita jadi imam. Kalau nggak salah kita baca surah An-Najm ketika itu. Ya, surah An-Najm. Afa bi hadits apa kata Allah? Wa tadhaquna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujud. Ketika sujud itu, sebagian jamaah itu subhanallah. Ya. Sebagian bahkan tidak sedikit subhanallah. Bahkan ketika saya sujud, saya curi-curi pandangan. Di balik sini kan masih kelihatan makmumnya kan.
Yang sujud itu sedikit. Yang lain itu masih tetap di atas. Subhanallah. Subhanallah gitu. Tak lihat ini deg-degan nih, deg-degan. Akhirnya selesai sholat beneran kita sudah ditunggu di depan pintu sudah sama para orang-orang tua itu. Kita waktu itu masih umur sekitar ya belasan tahun sih. Ya, mungkin 16-17 tahun lah. Kita sudah ditunggu sama orang-orang tua-tua itu. Begitu keluar langsung disemprot kita. Ada mungkin 5 orang, 6 orang itu disemprot kita. Ente tadi gimana? Sholat gak pakai rokok kok langsung sujud katanya. Tak bilang sama itu namanya sujud sajadah. Sujud apa sujud sajadah? Saya dari kecil gak pernah ada sholat seperti itu. Bayangkan dalilnya apa? Dari kecil gak pernah ada sholat seperti itu. Maka saya ketika itu baru teringat, ini yang dimaksud sama Umar Ibnul Khattab. Kalaupun itu kau anggap bid'ah enggak itu bagi dia? Bid'ah bagi dia. Karena baru pertama kali dia melakukan namanya sujud tilawah itu, sujud sajadah itu baru ini. Maka saya katakan kalaupun itu bid'ah, ini sebaik-baik bid'ah. Ya, karena ada tuntunannya, ada contohnya. Itu bid'ah buat kamu. Tapi nggak saya jawab gitu. Ya habis saya kalau jawab kayak gitu. Ya saya cuma bilang nanti di atas ada ustadz, antum tanyakan saja. Ya turun ustadznya, ya dibenarkan sama ustadznya, itu memang sujud sajadah. Cuman saya disalahkan karena memang tidak ngasih tahu, ya tidak memberi tahu. Terlebih kondisi memang ketika itu sujud sajadah, sujud tilawah ini masih awam, orang-orang nggak ada yang tahu ini sujud apa ini. Kalau sekarang mungkin sudah enggak ya. Ya kalau sekarang alhamdulillah sudah enggak. Kalau mungkin 15 tahun yang lalu itu masih awam itu sujud sajadah itu. Tapi itu mungkin Pak, wallahu a'lam, ini panjang kalau terus-terusan. Tapi jamaah, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.